Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak jamaah salat subuh, ada Allah yang saya hormati saja saya. Ini Ustaz, kita masih di Halmahera. Jadi saya diminta untuk mengisi acara pagi ini walaupun mohon maaf karena ditakdirkan oleh Allah. Kalau hari Ahad itu jadwal khutbah nikah. Nggak tahu lah khutbah nikah terus, tapi kalau nikah hanya sekali Pak. Khutbahnya yang sering dari pengalaman khutbah nikah ini betul-betul dari kanan dan sampai sini ada khutbah nikah. Baik, pada kesempatan ini kita akan menyegarkan kembali salah satu ajaran penting yang sering dilupakan, yaitu mengenai niat. Kasusnya adalah begini. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dan para sahabat tahun 622 sampai di Madinah, entah berapa hari kemudian beredar ke depannya sebuah isu atau informasi ada laki-laki yang hijrah ke Madinah itu bukan karena mengejar, bukan mengikuti jejak langkah Rasul, tetapi karena mengejar seorang wanita yang menjadi tunangannya, namanya Ummul Qais. Allah di situ mungkin tidak ada Ummul Qais. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan komentarnya itu menjadi populer, termasuk hadis masyhur yang dikutip oleh Imam Nawawi dalam 40 hadis pilihan itu nomor 1, yaitu tentang niat. Bunyinya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa wa man kanat hijratuhu ila Allah wa Rasul fa hijratuhu ila Allah wa Rasul wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi artinya sesungguhnya setiap amal itu tergantung kepada niat. Seseorang akan mendapatkan hasil amal tergantung kualitas niatnya. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasul, ia akan memperoleh ridho Allah dan Rasul. Barang siapa yang berhijrah karena mengejar harta dunia, ya itulah yang akan dia dapatkan. Dan barang siapa yang mengejar hijrah karena mengejar wanita, hanya wanita itulah yang dia dapatkan. Hadis ini menjadi populer, masyhur oleh Imam Nawawi, dipilih sebagai hadis nomor 1 dari 40 hadis pilihan arba'in hadis itu. Nah, tentang niat ini dibahas paling tidak dalam 3 disiplin ilmu. Yang pertama biasa kita membahas mendengar bahwa niat itu kaitan dengan rukun pertama ibadah. Di sholat ada niat, ini ada niat, biasanya begitu. Niat yang dimaksud di sini adalah getaran batin pilihan kita untuk menentukan satu jenis ibadah. Ibadahnya sama, rakaatnya sama, waktunya sama, bacaannya sama, tapi kualitas bisa macam-macam tergantung kepada niat. Nah, kemudian yang kedua, ada niat menentukan bukan kualitas ibadah, tapi bentuk ibadah. Dan menentukan bentuk ibadah ini dalam dunia fikih biasanya. Umpamanya pada jam 4:30 atau pada jam 5 ada kita sholat 2 rakaat. Itu kan bisa macam-macam. Bisa sholat subuh, bisa qobliyah subuh, bisa rakaat fajar, bisa tahiyatul masjid, bisa apalagi mungkin istigharah dan lain-lain. Sholatnya sama, rakaatnya 2. Nah itu pilihan hati kita. Saya niat ini artinya kalau pada jam itu kita niat syukur wudhu, kemudian tahiyatul masjid, mungkin qobliyah, tapi belum niat salat subuh, ya tetap belum salat subuh. Walaupun sudah 3 atau 4 kali 2 rakaat. Nah ini niat dalam dunia fikih. Semua niat dalam kaitan dengan ibadah ini adalah amalan batin, hanya dalam hati. Walaupun dalam proses perjalanan sejarah ada inisiatif beberapa ulama untuk talaffuz bin niyat. Ya, kita sudah sering mendengar ya kalau Ramadan ada nawaitu Somaladdin, kemudian ada yang salat pakai usul. Itu yang kemudian menjadi debat tebal. Tapi saya tidak akan bahas itu, bahwa ada niat yang dimasukkannya. Hukum pertama adalah soal ibadah, pilihan jenis ibadah. Saum umpamanya saja. Kita melaksanakan saum apa? Saum qadha bisa, saum sunat bisa, asal waktu yang dibolehkan. Mungkin ada saum kifarat karena kita melakukan pelanggaran-pelanggaran tertentu,
ada sumpah palsu, mungkin ada namanya apa ilah itu seorang suami mengharamkan istrinya itu kalau kena denda itu harus puasa juga ada saum kifarat dan lain-lain. Yang menentukan adalah niat pilihan saya saum ini. Jadi kalau kita melaksanakan saum umpamanya saja saum qadha, ya artinya saum yang lain belum ya. Walaupun dalam kaitan dengan ini sering ada akhirnya sekalian aja fotonya sama Senin Kamis gitu. Boleh-boleh saja cuma soal pahala bila Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sekalian begitu dengan dengan Allah sekaligus dengan saum Senin Kamis sering begitu. Tapi kalau untuk dua wajib tidak boleh. Ya saum Ramadan sekaligus juga saum kifarat namanya saja. Kalau kita sumpah palsu kan kena denda 3 hari saum sama dengan ilah mengharamkan istri kena sanksi 3 hari saum. Kemudian nazar tidak disampaikan itu juga harus saum wajib. Tidak boleh namanya saum nazar ya saum qadha. Mesti harinya berbeda. Tapi dengan saum sunat memungkinkan. Saya qadha dengan sekaligus Senin. Tidak apa-apa soal pahala urusan Allah Subhanahu wa taala itu saum. Mengenai zakat juga ketika kita berniatnya zakat harus mustahil 8 asnaf itu harus disampaikan atau kalau kita yang langsung ya apa-apa. Berbeda dengan kalau sehingga kita memberikan sidqa itu adalah karena kita mendapatkan sanksi denda harus membayar menerima 10 wakil miskin pelanggaran tertentu ada atau juga hanya sedekah biasa zakat kan jelas mustahil. Kemudian untuk kifarat tidak sejumlah 8 asal. Kalau mau sedekah bebas itu kan kepada siapa saja. Nah itu adalah tekanan batin kita untuk menentukan jenis ibadah. Semuanya sekali lagi dilakukan oleh hati. Kecuali adalah 2 harus diucapkan, yaitu ketika umroh dan ketika haji. Ketika kita ada di miqat awal mulai niat haji atau umroh, maka niat itu tidak boleh hanya dalam hati. Tapi yang dinyatakan labbaik Allahumma umratan. Kalau mau terus ke Mekah biasanya di atas pesawat, ada juga yang mengambil di Jeddah. Kalau dari Madinah dari Zulhulaifah. Atau yang paling baik ke Taif dulu itu nanti dari Qarnul Manazil itu yang dicantumkan Rasulullah. Cuma sedikit pesawat yang bisa ke sana yang ke Taif itu diucapkan tanggal 8 Zulhijjah. Jemaah haji mengatakan labbaik Allahumma hajj. Tidak boleh labbaik Allahumma umratan. Itu bukan yang umrah tetapi waktu pelaksanaan haji. Yaitu tarbiyah kemudian baru ke Arafah tanggal 9. Kalau seorang itu akan melaksanakan berangkat dari Indonesia akan melaksanakan haji ifrad umpamanya saja di ifrad, maka di atas pesawat atau di Zulhulaifah di Madinah sudah labbaik Allahumma hajjan. Karena sudah niat haji terus saja nggak boleh ganti pakaian. Nanti umrahnya setelah haji baru labbaik Allahumma diucapkan. Tapi kalau labbaik Allahumma ini haji ini haji tamattu ya. Nanti labbaik Allahumma hajjan tanggal 8. Mayoritas sebagian besar jemaah Indonesia adalah tamattu, tidak ifrad. Kecuali mungkin yang terakhir itu yang bayarnya agak mahal berangkat sehari sebelum Arafah itu bisa lakukan baik Allahumma hajjan langsung haji nanti umurnya belakangan. Kalau digabung labbaik Allahumma hajjan wa umratan namanya qiran. Itu diperuntukkan bagi mereka yang tempat tinggalnya dekat karena harus membawa hewan kurban dari kampungnya. Nah, itu yang nggak mungkin orang baru bawa sapi atau bawa kambing dari ranca itu ada sulit pisah. Jadi dari kita, jadi kalau Bapak nanti haji ditanya, Bapak haji apa? Haji Ahmad. Bukan haji itu yang di Kiron atau haji. Baik ini diucapkan. Yang kedua tadi ada haji, niatnya ada dalam getaran batin. Ada dalam kajian ilmu usul fikih, itu niat itu menentukan status hukum. Jadi sesuatu urusan yang tidak jelas
wajib atau sunat, tapi bisa menjadi wajib karena kalau tidak dilakukan itu bisa bahaya. Jadi wajib. Eh, atau bisa menjadi wajib atau yang haram bisa menjadi tidak haram begitu karena eh, tidak ditentukan atau karena faktor motivasi tertentu. Ini ilmu seperti umpamanya saja apa. Nah contohnya karena tadi cerita tentang nikah itu bisa jadi wajib bagi mereka yang calonnya sudah ada, dan kalau tidak nikah yang dosa wajib itu nikah, jangan ditunda-tunda. Sebaliknya, kalau seorang mau nikah tapi niatnya jelek, sah nikahnya karena pakai akad mau memenuhi persyaratan, tapi tetap berdosa niatnya jelek. Niatnya umpamanya saya yang jelek-jelek sama. Nah, itu niat. Ini dalam suatu sering sesuatu keadaan itu berubah hukum karena motivasi. Karena motivasi. Ada yang disebut intiror, keterpaksaan, yang haram menjadi boleh. Menjadi boleh karena keterpaksaan, tapi juga bisa berubah itu dalam kajian ilmu. Contoh kalau dalam Quran itu ini babi kan nggak boleh haram, tapi karena keterpaksaan tidak ada makanan lain kecuali babi dan tidak kuat untuk bertahan, maka menjadi boleh. Nah, itu keterpaksaan ada. Nah, terpaksa dan tidak terpaksa itu tentu yang bersangkutan yang nah kalau katakanlah apa sekarang pilihan politik ya kembali pada niatnya yang tidak apa kembali lah kita malam berniat ada yang mungkin mau melakukan sebuah perubahan melalui konstitusi baik, ada juga yang melalui barangkali dengan niat yang tidak baik bisa, atau juga ada faktor-faktor lain. Jadi, karena status hukumnya tidak ditentukan, maka status hukum berubah karena niat, motivasi. Nah, yang ingin saya sampaikan yaitu bagaimana kita memanage hati kita, kalbu kita, supaya semua yang kita lakukan itu adalah ibadah. Yaitu namanya ikhlas, keikhlasan. Jadi ikhlas melaksanakan betul-betul ini saya harus melakukan uh, sesuatu perbuatan. Semua ibadah, baik ibadah makhluk, ritual, maupun ibadah lain, nilai pahalanya ditentukan oleh kualitas niat kita, keikhlasan niat hati kita. Dan inilah yang sering-sering memang kita sulit asalnya mau ikhlas, lakukan sesuatu hal jadi berubah, gitu. Kecewa karena nggak dipuji, kecewa karena nggak disanjung, atau kecewa karena orang lain nggak tahu. Misalnya orang baik tapi orang nggak menyangka, jadi berubah ya, asal ikhlas jadi tidak ikhlas. Nah ini adalah soal hati. Jadi tentu tidak ada, mungkin ada indikatornya, ada potretnya, dia rajin sholat ketika ada mertua datang, tapi ketika mertua nggak ada, sholatnya nggak baik. Ya. Bisa kita simpulkan, tapi belum tentu juga. Kebetulannya dapat hidayahnya itu kan pas mertua datang. Ya. Kalau mertuanya pulang, hidayahnya nggak ikut pulang karena mertuanya ibu hidayah. Nah, jadi kita tidak ada hak untuk menilai orang lain, tapi kita harus selalu introspeksi karena ibadah kita ditentukan selain oleh amalannya, tapi juga oleh motif niat kita untuk apa. Seperti dalam perjalanan hijrah tadi, yang mungkin sahabat itu mengatakan saya hijrah karena Allah, tidak seperti itu tentu saja. Saya hijrah karena saya ingin bisnis, tidak begitu. Nah, kalau itu Nabi mengupasnya secara global, secara umum, dan ini berlaku bagi semua amalan kita. Mari kita berusaha membenahi hati kita. Ketika kita melaksanakan amal kebaikan, hati-hati bisa rusak amal kita, bisa kosong catatan ibadah kita karena kita tidak ikhlas. Kasih keikhlasan. Ada satu contoh yang terjadi di zaman Nabi. Jadi seorang pemuda yang daftar menjadi bertempur di depan begitu dan bersempat ikut, dia berani sekali ke depan uh, menghadapi lawan, tergugur ya. Para sahabat waktu itu memberikan komentar, gugur sebagai syuhada. Nabi justru memberikan komentar, tidak, dia mati konyol. Para sahabat, kenapa ini? Jelas dia meninggal dunianya itu oleh lawan. Tapi kalau Nabi mengatakan demikian,
Nah, para sahabat tentu tidak bertanya kepada Nabi, tapi meraksan riset. Nggak mungkin Nabi itu salah, nggak mungkin Nabi itu bohong. Jadi, oh ternyata orang itu adalah dia ikut berperang dengan alasan membela agama Allah, tapi sebetulnya adalah karena untuk mendapatkan pujian dan persyaratan untuk menjadi menantu seseorang. Pasti bukan si Mukti ya, di Madinah ya. Nah, ternyata setelah diteliti sahabat itu memang berani di depan. Rupanya dia nggak kuat itu kena senjata lawan. Nggak kuat, nggak tahan karena tadi nggak jelas itu. Karena nggak tahan dia ambil pedang dirinya ditusukkan kepada badannya. Jadi dia mati ternyata karena bunuh diri di tengah-tengah medan pertempuran. Ini satu contoh yang menarik itu terjadi. Tentu semuanya ini memberikan contoh kepada kita dan kita. Jadi keikhlasan fatwa yang maksudnya dikemas keikhlasan itu dalam salah satu, jadi salah satu karena ada dua lain. Doa kita itu kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah. Sekalian alam, untuk Tuhan sekalian alam. Nah ini adalah menyangkut niat tentang yang tertinggi adalah keikhlasan. Sekali lagi, ikhlas dan tidak ikhlas adalah amal batin. Dan kita tidak ada hak untuk menilai orang lain, tetapi boleh kita untuk melakukan dialog, saling nasihati supaya mengingatkan hati-hati. Ada hal yang sangat, menurut saya mungkin sangat ekstrim gitu ya. Nabi kan memperoleh kesuksesan kemenangan proklamasi kota Makkah. Orang-orang Makkah yang asalnya memusuhi Nabi, memerangi Nabi beberapa kali, tahu-tahu pada waktu proklamasi kota Makkah setelah beliau pidato itu dengan baik, mereka bertekuk lutut, afwaja, berbondong-bondong menyatakan diri masuk Islam. Proklamasi kota Makkah itu katanya jaraknya sampai ke Taif gitu yang orang menyatakan diri masuk Islam 70 kilo dari kota Makkah. Nah Allah mengabadikan peristiwa ini dalam surat An-Nasr, pertolongan. Tidak ada seluruh. Ini salah satu surat pendek tapi Madaniyah turun di Madinah mengabadikan proklamasi kota Makkah. Yang pendek-pendek rata-rata Makkiyah turun di Makkah. Nah ini Madaniyah mengabadikan sebuah kesuksesan yang luar biasa. Yaitu setelah mengalami proses panjang, isinya adalah sebuah pesan moral yang luar biasa, teladan yang luar biasa. Dan kalau sudah datang pertolongan Allah kepadamu, Wa'aitan nasa dukhuluna fi dinillah. Kau lihat sendiri. Orang-orang yang semula memusuhi kamu, mengusir kamu, berbondong-bondong menyatakan dari masuk Islam ini. Lantas Allah memerintahkan kepada Nabi dan berlaku juga bagi kita. Kau menang, kau sukses, kau kaya, satu pesawi. Jangan merasa suci diri mentang-mentang sukses. Jangan merasa suci diri mentang-mentang kamu. Sebut saja barangkali saya kata lain. Ya, tapi sucikan Allah. Yang maha suci hanya Allah. Bihamdi rabbika. Dan jangan kecewa karena nggak dipuji. Jangan kamu kecewa karena orang lain nggak puji kamu. Puji kepujian Allah. Dan kemudian yang ketiga, kau menang, kau sukses. Istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Ini menarik. Nah, istighfar. Menang, sukses, tapi harus istighfar. Mungkin di tengah-tengah kemenangan, kesuksesan kita dalam dunia apapun, pada saat yang sama ada saingan kita, ada teman kita, ataupun juga ada rekan sejawat kita yang tersakiti. Ya, saya sering berikan contoh sederhana, dagang. Kalau seorang ibu menjual barang itu murah, tentu gembira. Menjual barang, kemudian mahal, gembira penjual. Tapi kan membeli rugi. Selalu begitu. Saya untung, dia malah jadi rugi. Kalau keuntungan saya dikurangi, berarti kerugian dia akan bertambah berkurang begitu. Ketika sebut saja menang dalam kompetisi apapun, menduduki sebuah jabatan, wira. Tapi kan mau tidak mau pasti saingan itu sakit. Macam-macam keluar pasti licik, ini pasti segala macam. Begitulah. Selalu ada yang seperti itu. Mungkin sedikit lah yang semuanya ridho, ikhlas, alhamdulillah, terus takdir gitu. Nah itu yang terbaik sebetulnya. Tapi selalu ada begitu, maka dikemaslah dalam sebuah zikir maksud
yang menjadi wirid rutin para orang-orang soleh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Dalam surat Az-Zariyat itu, ketika Allah memulai tentang potret indikator ketakwaan, dikatakan kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil asharihum yastaghfirun. Yaitu orang-orang yang akan mendapatkan sinyal-sinyal ilahi ketika mengambil sebuah decision, keputusan. Orang-orang yang akan selalu disertai oleh Allah kemanapun dia pergi. Orang-orang yang selalu mendapatkan jalan keluar dari berbagai macam kebuntuan dan kesulitan. Orang-orang yang akan mendapatkan keberkahan dalam hidup. Dan sejumlah janji-janji lain adalah mereka yang membiasakan salat malam dan banyak istighfar di waktu sahur. Ini adalah amalan kelihatannya sederhana, tapi mari kita lanjutkan kebiasaan bapak-bapak yang sudah membiasakan itu istighfar. Istighfarnya bisa macam-macam, antara lain itu dari surat An-Nisa. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfir. Saya pelajari sejarah orang-orang yang punya prestasi akademis ya. Karya-karya tulisnya banyak, monumental gitu. Luar biasa, ternyata amalannya antara lain itu. Setiap di penghujung malam beliau itu sebut saja dah nama-nama besar Imam Syafi'i, Al-Ghazali, sejumlah nama-nama ulama abad ke-19 yang berani-berani itu. Itu amalannya itu di tengah kesibukan mereka dalam dunia keilmuan, bahkan dalam dunia pertempuran pun ternyata beliau-beliau punya amalan kepasrahan total di penghujung malam. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Jadi tidak semua masalah ternyata bisa selesai dengan ketajaman nalar. Tapi sering-sering juga masalah menjadi tenang, menjadi nyaman karena ada satu pendekatan spiritual berzikir. Tapi zikirnya harus maksul yang dicontohkan oleh Nabi. Karena dalam dunia spiritualisme Islam itu ada macam-macam ya. Ada macam-macam zikir-zikir. Pilih saja yang pasti, yang jelas ayatnya, yang jelas hadisnya, supaya nanti sayang kalau kita mengikuti hanya kepatuhan dan kefanatikan kita kepada seseorang. Lebih baik yang jelas itu ada ayat, ada hadis, praktek oleh orang-orang tertentu yang kita percaya. Antara lain subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Nabi membaca dalam hadis itu ada 70 kali, ada juga hadis 100 kali. Kesimpulannya sebanyak mungkin, sekuat mungkin, tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Boleh dibaca pada saat salat. Jadi zikir ini adalah sebagai amalan yang diperintahkan dalam surat An-Nasr. Justru ketika menang diminta istighfar itu, dan jangan gila pujian itu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, ini bapak-bapak dan jemaah sekalian, sedikit refreshing mengenai niat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung kepada niat. Nah, bentuk tertinggi sekali lagi niat itu adalah keikhlasan. Ikhlas. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati dan seterusnya. Ikhlas sepenuhnya karena Allah Subhanahu. Ikhlas adalah amalan batin. Kita tidak ada hak untuk menilai orang lain. Yang ada adalah saling wasiat wasiat. Tidak bisa dan tidak boleh kita mengatakan orang itu ikhlas, maka ciri hadis apa yang saya bilang nggak ada hubungannya dengan mata ikhlas itu Allah. Tapi kepada kita ini saya ikhlas apa enggak? Jangan-jangan saya kelihatan itu jangan nggak ikhlas ya, menilai diri kita. Tapi kita tetap saya harus ikhlas. Saya harus ikhlas. Bimbingan praktis dan kehidupan sehari-hari, memulai bismillah, kalau sukses alhamdulillah, kalau tidak sesuai dengan keinginan masya Allah itu. Kemudian ada rasa takut, la haula wala quwata illa billah, kalau janji insya Allah. Semuanya itu adalah sebetulnya ucapan-ucapan sebagai wujud keikhlasan, kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu enak. Ikhlas itu akan nyaman. Ikhlas itu bebas dari beban-beban segala macam, menghilangkan kekecewaan, menghilangkan juga kejengkelan kepada orang lain. Ikhlas. Orang lain begitu apa-apa, yang penting kita ikhlas. Mudah diucapkan, sering-sering agak sulit diamalkan.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita, membimbing kita menjadi hamba-hamba Allah yang ikhlas dalam melaksanakan segala amal kebaikan. Secara lahiriah, ucapan-ucapan itu membantu ya. Bismillah, alhamdulillah, masya Allah, innalillah, la haula wa la quwata illa billah. Itu adalah ucapan-ucapan sebut saja ritual untuk membangun keikhlasan. Membangun keikhlasan. Keikhlasan ada pada hati kita. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.